Wandami Bante, saya berusaha membiasakan ketika kilesa muncul, khususnya hal yang membuat sedih, marah, kesal, langsung merenungkan bahwa itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Belakangan ini, ketika melihat hal yang membuat sedih, saya jadi tidak merasakan apa-apa. Rasanya seperti melihat matahari yang terbit dan terbenam. Kejadian yang membuat sedih itu terasa hal yang normal atau biasa. Ketika melihat hal yang membuat terharu, saya bisa sampai menitikkan air mata. Tiba-tiba berpikir, saya harus merenungkan hal yang membahagiakan seperti itu juga. Seperti anicca, sebagai dukkha, dan anatta. Tapi apakah praktek yang saya lakukan sudah benar, Bante? Logika berpikir saya seperti orang yang tidak berperasaan di mata orang lain. Tapi hati saya merasa saya harus mempraktekkan ini karena saya tidak bisa mengandalkan meditasi saya. Karena meditasi saya belum ada kemajuan dan masih perlu banyak berlatih. Anumodami, Bante. Iya, jadi kadang kalau kita belum bisa merenungkan secara paramattha dhamma, ya, kita lihat setiap rupa kalapa itu muncul lenyap, ya, nama dhamma itu muncul lenyap. Nah, kalau kita belum bisa lihat seperti itu, apakah kita boleh merenungkan misalnya kehidupan ini sebagai anicca, dukkha, anatta? Ya? Boleh aja, ya. Dan itu menurut Bante sangat membantu. Sangat membantu nanti misalnya waktu berlatih anicca, dukkha, anatta, vipassana yang sesungguhnya, itu akan sangat membuka pandangan, ya, membuka pandangan kita. Misalnya Buddha juga bilang bahwa apa? Kelahiran adalah dukkha, penderitaan. Ya. Terus sakit adalah penderitaan, tua adalah penderitaan, mati adalah penderitaan, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Ya, itu jelas sekali. Dan kita boleh sering-sering renungkan itu dalam sehari-hari. Ya. Justru apa yang kita latih, kita harus aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu baru nanti bisa merubah cara pandang kita, merubah cara bicara kita, merubah perilaku kita. Jadi bahkan di dalam kehidupan sehari-hari itu dhamma itu tercermin, meluap keluar dari kualitas batin kita. Ya. Nah, itu penting. Makanya juga salah satu faktor untuk mencapai tingkat kesucian, Buddha bilang apa? Yoniso manasikara, ya, perhatian bijaksana. Jadi itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan dhamma yang sudah kita realisasi atau yang kita pahami dalam keseharian kita. Ya. Nah, baru nanti pelan-pelan kita semakin melihat, kita bisa menerima kebenaran tersebut, ya, dan akhirnya menjadi sebuah pandangan yang solid, ya, tidak teragukan lagi. Nah itu, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sering merenungkan anicca, dukkha, anatta, mau baik, mau buruk, mau senang, mau sedih, ya, mau gagal, mau sukses, ya, semua fenomena kehidupan ini, mau dipuji, mau dicela, adalah apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Ya, anicca tidak kekal. Siapa yang senang terus di dunia ini, pasti kita ada kalanya sedih, kecewa, tidak puas, ya, putus asa. Terus oleh sebab itu jadinya ya tidak kekal. Perasaan kita juga tidak kekal. Pagi kita happy, siang udah biasa aja. Malam bahkan kita mungkin sedih. Ya, malam sedih bukan berarti kita seharian sedih. Enggak. Ya. Nah begitulah anicca. Terus dukkha, senang. Ya kita siapa yang nggak mau senang terus ya? Tapi ada orang senang terus? Nggak ada. Nah karena itulah, karena senang sendiri selalu terancam oleh perubahan. Ya, itu makanya penderitaan. Kesenangan itu sendiri adalah penderitaan. Nah hidup itu adalah penderitaan. Waktu kita paham begitu ya. Nah, jadi waktu sedih juga. Tentunya siapa yang mau sedih? Kita nggak mau sedih itu muncul. Kita mau cepat hilang, ya nggak? Tapi kenyataannya bisa nggak kita mau sedih ini cepat hilang? Kadang nggak bisa. Ya.
Khususnya bagi mereka yang tidak cukup bijaksana, jadi kesedihan itu semakin merongrong. Apalagi kita ambil terus objek yang buat kita sedih, ya kita akan sedih terus ya. Nah, jadi sedih itu kadang-kadang sebuah pilihan sebetulnya. Nah, Anda mau sedih apa Anda mau senang, itu tergantung bagaimana Anda melihat atau bagaimana perhatian Anda terhadap, sudut pandang Anda terhadap objek itu. Sebetulnya kadang objek yang sama bisa bikin kita sedih, objek yang sama bisa bikin kita senang. Nah itulah Guru Bante bilang apa? Kesedihan dan kesenangan itu nggak bisa dikasih orang lain. Dan kesedihan dan kesenangan itu orang lain nggak bisa kasih. Nggak bisa ambil, juga nggak bisa kasih dari kita. Kita punya jana, kita happy masuk jana. Apa orang bisa ambil dari kita? Nggak bisa. Selama kita punya jana, kita bisa kapanpun masuk jana. Nah, terus waktu kita sedih, orang mungkin bisa menghibur kita, ya. Tapi sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat kesedihan itu, bagaimana kita melihat objek tersebut. Sebetulnya kadang kita bisa langsung tidak sedih, sebetulnya. Ya. Karena kita ambil terus, karena kita salah merenungkan terus, makanya kita terus-terusan sedih. Nah, jadi untuk ibu ini, ya, untuk Lila Siri, jadi waktu batinnya jadi senantiasa netral atau tenang seimbang, ya, sebetulnya yang mana bagus? Batin yang tenang seimbang seperti ini khususnya sangat cocok untuk pengembangan batin, ya, untuk meditasi. Jadi tidak mudah gejolak, tidak fluktuatif, ya. Senang dia melambung, sedih dia turun gitu ya, seperti tertekan. Nah tapi mau senang ya dia begitu, mau sedih juga dia begitu. Nah tapi takutnya diomongin orang ya enggak, kayak kaku ya, nggak berperasaan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita orang yang mau berlatih Dhamma, tentu Dhamma itu Bante sudah bilang bahwa semakin kita berlatih Dhamma, maka kita akan semakin dilema sebetulnya kalau di dalam kehidupan, apalagi umat awam ya. Nah, dilema dalam arti apa? Bante tadi udah jelasin bahwa secara natural kita itu adalah saling tarik-menarik. Jadi kalau mereka bahagia, mereka juga mau kita itu ikut bahagia. Bayangkan di dalam satu pesta ya, yang lainnya ketawa semua, yang satu ada lagi meditasi di situ, ya. Atau dia diam sendiri. Nah, kita pun ngelihat dia, kenapa ya? Tiba-tiba kayak kita orang aneh sendiri, kenapa kita tertawa, ya orang dia diam. Yang aneh kita apa dia? Ya. Kita berusaha, jangan sampai kita yang aneh. Nah, kalau dia sendiri berarti dia yang aneh, yang lainnya nggak aneh. Nah kadang perihal normal dan tidak normal itu juga relatif ya. Nah, kalau banyak orang itu bodoh ya, mereka bilang orang pintar itu nggak normal. Tapi kalau dia kebanyakan atau mayoritas orang pintar, orang pintar bilang yang bodoh itu nggak normal. Mereka normal. Nah jadi sebetulnya relatif, kadang ya, kadang. Nah tapi balik lagi ke sini ya, kita kan bukannya mau ngikutin banjir ya. Arus samsara ini, kalau kita mau ikuti ya udah kita akan terbawa ya. Bukan berarti salah, tapi Bante juga nggak bilang harusnya bagaimana ya. Tapi Bante bilang ya yang mana yang sesuai Dhamma, yang mana tidak sesuai Dhamma itu aja. Ya. Nah, jadi kalau orang memilih untuk ikut arus, ya sebetulnya dibilang salah juga, yang mana yang salah, siapa yang salah? Kenyataannya dia mengambil keputusan itu pasti ada alasannya ya. Jadi semua itu ada sebab dan akibatnya. Ya, karena sebab dan akibat makanya ikut terjadi, makanya dia memutuskan seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang natural. Kita terima. Kalau kita merenungkan dari situ kita bisa terima. Ya. Kita hargai keputusan orang yang mana berbeda sama kita. Nah jadi waktu kita mau melawan arus, itu juga karena ada sebab akibat. Nggak banyak orang yang bisa menghargai, tapi kita juga nggak bisa menuntut orang menghargai, tapi karena kita tahu apa yang terbaik buat kita,
Nah kalau menurut kita nyaman dengan ini dan ini yang terbaik buat kita, ya percayalah bahwa itu sesuatu yang baik. Nah jadi tentu itu juga ada sebab akibatnya, latar belakangnya juga banyak ya. Akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi aneh ya di mata orang. Nah itu juga sebuah pilihan. Nah, kita juga tidak bisa menuntut orang itu sama dengan kita, ya kita hargai. Jadi kalau misalnya lagi pesta ada orang meditasi di situ, apa yang kita lakukan? Kita hargai. Ya. Nah udah. Jadi waktu Anda misalnya sementara semua orang sedih tapi Anda tidak menangis, atau sementara orang senang tapi Anda juga tidak begitu senang, biasa aja, bukan berarti Anda itu aneh, maksud Bante begitu. Ya. Khususnya orang yang semakin berlatih Dhamma, nggak akan menganggap itu aneh, biasa aja, dan itu wajar, karena semua adalah sebab akibat, dan itu sebetulnya sebuah progres, perkembangan batin, pengembangan batin. Nah, Bante kasih satu cerita, di Jataka ada namanya Uraga Jataka, ya, Uraga. Jadi dulu ya Bodhisatta lahir sebagai seorang Brahmana ya, di satu tempat. Dia punya istri, dia punya anak cowok, dia punya menantu ya, anak cowoknya akhirnya punya istri, dan ada pembantu. Jadi di rumah ada 5 orang ya, bapak, anak, ya, suami istri, terus anak, kemudian menantu dan pembantu. Nah jadi satu hari Bodhisatta, dia seorang kepala keluarga, bapak ya, dia pergi bertani ya, kemudian bawa anaknya yang cowok ini, mereka berdua pergi, kemudian bertani. Nah waktu anaknya yang cowok ini mau mengumpulkan mau bikin api dia, ya. Jadi dia ngumpulin daun kering, nah kemudian dia nyalain api, ya. Nah ternyata apa? Di sekitar sana tuh ada ular. Nah ular ini jadi tersentak, ya. Kaget karena apa? Ada asap ya, bikin matanya jadi perih. Ya. Jadi akhirnya dia keluar dari sarangnya. Terus dia lihat lelaki yang berdiri di samping dia ini, dia anggap dia musuh karena dia yang membakar sampah ya. Dia langsung gigit ya, dikejar dan digigit. Jadi langsung mati di tempat. Nah waktu mati di tempat, terus bapaknya gimana? Ngelihat anaknya mati, nah akhirnya dia datang, terus dia cek, oh udah nggak bernapas, oke dia bawa. Terus di bawah pohon dia tutup kain putih, nah terus ada tetangganya lewat. Dia nggak nangis, dia nggak sedih. Ada tetangganya lewat, terus dia tanya tetangganya, kamu mau pulang rumah ya? Iya, dia bilang gitu. Nah, oke, boleh titip pesan. Nah, nanti kamu tolong pesan sama istri saya. Hari ini nggak perlu bawa 2 rantang nasi. Jadi 2 bekal nggak perlu, bawa 1 aja gitu. Terus juga waktu datang bawa bekal itu pakailah baju yang bersih, kemudian bawa rangkaian bunga. Nah, terus itu aja pesannya gitu ya. Nah terus tetangganya ya oke, saya sampein. Sampai di rumah dia kasih tahu tetangganya, istrinya itu, hari ini katanya nggak usah bawa 2 makan, makanan cukup 1 orang aja, dan kalian harus pakai baju bersih, baju putih, kemudian bawa bunga dan wangi-wangian dan lain sebagainya, persembahan. Terus istrinya juga apa? Yang nanya, yang titip pesan siapa? Istrinya nanya. Terus tetangga bilang kepala keluarga, jadi suaminya. Oh ya udah, oke. Ya udah, istrinya langsung berpikir apa? Anak cowok saya sudah mati. Oleh sebab itu hari ini bawa cuma 1 bekal. Makanya dia itu mau kita hadir di pemakamannya, pakai baju bersih, bawa bunga dan lain sebagainya. Ya udah, jadi semuanya datang. Nggak boleh 1 orang aja datang, tapi semuanya datang. Oh ya, dia titip pesannya juga begitu ya, bahwa semua orang harus datang. Semua orang pakai baju bersih dan bawa bunga. Ya. Jadi beneran kan ya, udah mati. Jadi datanglah. Terus mereka waktu bakar ya udah semuanya biasa aja, netral. Ya. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang nangis. Sampai Saka, Raja Dewa, tempat duduknya jadi panas karena kualitas keluarga ini. Ya.
Jadi Saka itu nyamar untuk ngetes ya, ngetes. Jadi Saka datang terus nyamar jadi orang biasa, lewat waktu mereka membakar mayat anaknya itu, terus bilang, oh kawan-kawan gitu ya, apa yang kalian lakukan? Ya, kita sedang membakar mayat. Oh, terus Saka bilang apa? Oh pasti kamu bakar mayat ini musuh kamu ya? Terus mereka bilang, enggak, ini bukan musuh, ini adalah keluarga kita. Ah masa, kalau keluarga kan pasti kamu nangis gitu. Enggak, ini bukan musuh, ini keluarga kita. Oh kalau gitu dia siapa kamu? Nah dia anak saya. Loh kamu kenapa enggak nangis? Pasti anak kamu ini durhaka banget deh. Terus dia bilang, enggak, anak saya ini baik. Terus selalu dengar nasihat saya. Nah, ini anak kesayangan saya. Kok kamu enggak nangis? Gitu, kan? Nah dia tanya lah, ya buat apa nangis? Dia bilang. Dia waktu datang ke rahim mamanya juga saya nggak suruh dia datang. Jadi waktu dia pergi juga saya nggak suruh dia pergi. Nah dia datang dan pergi maunya dia, ya udahlah dia pergi sekarang. Sampai bilang, orang ini kok bisa begini? Terus akhirnya tanya mamanya, ini siapa? Ini siapa kamu? Ini anak saya. Saya sendiri yang lahir dia, saya yang nyusuin dia, saya yang ajarin dia jalan dan lain sebagainya, saya yang mandiin dia dari kecil. Ya. Sampai dia besar akhirnya punya istri. Oh pasti dia ini jahat sama kamu ya, pukul kamu dan lain sebagainya. Enggak, saya sayang sekali sama dia dan dia juga baik sekali sama saya. Oh kenapa kamu nggak nangis ya? Anak itu untuk seorang mama kasih banyak perumpamannya seperti ular yang cuma ganti kulit ini. Ya udah dia udah pergi ya pergi dia. Terus begitu juga yang lainnya ditanya, kenapa nggak nangis? Dia bilang, kalau saya nangis ya, itu seperti saya itu mau mengambil bulan, tapi saya nggak bisa mencapai bulan, dia bilang. Lalu kalau saya nangis, bukankah saya cuma buat keluarga saya yang ada ini menderita, dia bilang gitu. Jadi sudah tahu hal yang tidak mungkin, saya nangis juga dia nggak datang lagi. Nah, kenapa saya harus nangis? Nah, dan lain sebagainya. Jadi Saka akhirnya memuji kualitas mereka. Ternyata ya mereka itu kepala keluarga ini selalu menasihati orang rumahnya. Setiap hari harus merenungkan bahwa kehidupan itu tidak kekal. Kita kapan aja bisa mati. Ya. Nah, jalanin sila. Kita harus memberi pada saat kita punya ya, apa yang bisa kita beri. Nah, terus juga kita selalu merenungkan kematian. Nah sekeluarga selalu begitu ya, oleh sebabnya pada saat ada yang meninggal pun semuanya netral. Nah ini pesan yang penting sekali buat kita semua ya. Bukan berarti kita itu jadi aneh pada saat kita itu tidak menangis sementara yang lain menangis. Ya. Atau kita tidak begitu senang sementara yang lain semuanya senang. Nah tapi di mata awam, di mata duniawi ya kita itu aneh. Nah, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kita harus menjaga kualitas batin kita. Jangan sampai kotoran batin orang lain, kita juga ikut mengotori diri sendiri. Ya. Jadi itulah kebahagiaan dan kesedihan kita itu tidak bisa orang kasih ke kita, juga orang tidak bisa ambil dari kita. Ya, jadi dhamma yang kita miliki itu adalah sesuatu yang perlu kita pertahankan untuk diri kita sendiri. Ya. Apalagi kalau bisa sampai menginspirasi orang lain, tentu itu hal yang baik. Tapi juga kita tidak berharap. Ya, kita hanya fokus internal. Apakah itu akan bermanfaat untuk orang lain? Itu nanti ya, akan terkondisi dengan sendirinya itu lebih baik. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Sadu, sadu, sadu.